Haleluya, puji Tuhan, Bapak Saudara secara selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali bersyukur pada sore hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah pengalaman Alkitab. Pada sore hari ini mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini hadirnya melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat sore hari ini, disemakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan kami menyerahkan jalannya ibadah ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan pada selesainya kami yakin Tuhan Yesus berada tengah-tengah kami. Dan setiap kami yang boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Yang menjadi oleh ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama bersuka cita, kita naikkan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan dudukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh sama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada sore hari ini boleh senantiasa memberkati kehidupan kami, menjadikan kekuatan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan dan firman Tuhan yang senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Di Jumat pertama kita melaksanakan ibadah pendalaman Alkitab atau ibadah doa. Mari kita sama-sama akan kembali belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih di dalam pelajaran kitab Kejadian bagian pendahuluan. Di Jumat yang bulan depan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang sifat-sifat Allah. Kita masih akan meneruskan sedikit bagian yang kedua tentang sifat-sifat Allah. Saya akan ulang sedikit Jumat yang lalu. Sifat-sifat Allah ada 5 yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah Allah ada di mana-mana tempat, omnipresent. Allah ada di mana-mana tempat. Yang kedua, sifat-sifat Allah adalah Allah hadir setiap saat. Yang ketiga, tidak terbatas hikmatnya. Yang keempat, memenuhi langit dan bumi. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang
kelima, yang terakhir adalah Allah itu roh adanya. Dan kita akan sama-sama belajar tentang sifat Allah yang kelima, sedikit menambahkan, yaitu Allah itu roh adanya. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Sifat kelima dari Tuhan Allah adalah roh adanya. Dan Paulus dalam suratnya mengatakan, Tuhan itu roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah, salah satu sifatnya adalah Dia roh. Artinya tidak terlihat, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, dengan mata biasa. Kita lihat diperlukan iman untuk kita bisa melihat bahwa Allah itu roh adanya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-27. Ibrani 11 ayat 27, firman Tuhan berkata, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Abraham melihat apa yang tidak kelihatan ketika dia disuruh pergi keluar dari tempat kediamannya. Abraham tidak tahu tempat mana yang akan dia tuju, tetapi dia memiliki iman. Demikian juga kita tidak mengerti, tidak tahu Allah, tetapi kita perlu iman untuk kita bisa percaya, untuk kita bisa melihat yang tidak terlihat dengan iman kita. Salah satu sifat Allah, Allah itu roh adanya. Kita lihat Yesaya 40 ayatnya ke-12. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 12. Yesaya 40 ayat 12. Ini juga salah satu sifat Allah. Yesaya 40 ayat 12. Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkal, menyukap debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Ya, salah satu sifat Allah tadi dikatakan yang keempat, Allah itu memenuhi langit dan bumi. Jadi begitu besar Allah yang kita sembah. Yesaya memberikan kesaksian, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, lautan yang cukup luas bisa ditakar dengan tangan Tuhan, jari tangan Tuhan. Gunung-gunung bisa ditimbang, ya. Bukit-bukit timbang dengan neraca. Ini gambaran sifat Allah yang sangat besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Yesaya 66 ayat 1. Yesaya yang ke-66 pasal 66 ayat 1. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Amin. Sebuah pertanyaan juga dari Tuhan. Langit adalah tahta Tuhan, bumi dikatakan tumpuan kakinya. Jadi begitu luar biasa Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Langit tahtanya, bumi dikatakan tumpuan kakinya. Amin. Itu sifat Allah yang keempat, memenuhi langit dan bumi. Artinya Allah yang kita sembah Allah yang besar. Sekarang kita melihat sifat Allah yang lain juga. Allah ada di mana-mana tempat. Ayat referensinya kemarin kita belum sempat melihat ayat-ayat referensinya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kitab 2 Tawarik 16
ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kita ambil bagian yang pertama. Mata Tuhan melihat keliling dunia, sekeliling bumi, menjelajah sekeliling bumi. Artinya Allah ada di mana-mana tempat, omnipresent, ya. Diamat-amati semuanya. Tidak hanya orang baik saja yang Tuhan amati, orang jahat pun gerak-geriknya, tingkah lakunya semua diamati oleh Tuhan. Ini tertulis di kitab Amsal. Amsal 15 ayat 3. Amsal pasal 15 ayatnya yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Artinya Tuhan ada di mana-mana tempat, Bapak Ibu Saudara. Dia juga bisa hadir setiap saat. Bahkan matanya mengamati orang jahat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya orang jahat saja Tuhan awasi, Tuhan amat-amati. Apalagi kita, anak-anaknya. Apalagi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang-orang baik, Tuhan pasti memperhatikan, Tuhan pasti memelihara. Karena Dia hadir di mana-mana tempat. Dia juga hadir setiap saat. Kita tidak bisa lari kemana-mana, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan ada di manapun tempat. Pemazmur memberikan kesaksian sebagai ayatnya yang terakhir. Mazmur 139. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-139 ini kesaksian dari pemazmur dari Raja Daud. Mazmur 139 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Jadi katakan sifat Tuhan, Dia adalah roh adanya. Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Amin. Artinya Tuhan ada di mana-mana tempat, Bapak Ibu. Dia Allah yang omnipresent. Semua tempat diawasi. Matanya menjelajah seluruh dunia, berkeliling seluruh bumi, mengawat-amati. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Ada sebuah lagu, di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui, bahkan sampai kedalaman hati kita pun Tuhan tahu. Karena Dia Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ini bagian yang kedua dari sifat-sifat Allah. Di Jumat yang akan datang, kita akan sama-sama belajar masih dalam kitab pendahuluan, kitab Kejadian, tentang kejatuhan malaikat, ya, Lucifer, ketika dia memberontak, ketika dia ingin menyombongkan diri di hadapan Tuhan, dia dibuang ke bumi. Kita akan sama-sama belajar di Jumat yang akan datang, ya. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan, pendalaman Alkitab untuk hari ini. Kiranya bisa menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan, semakin hari semakin disempurnakan menuju gereja Tuhan yang dewasa, yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa mengakhiri ibadah PA sore hari ini. Segala pujian, ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Engkau sudah menyertai, memberkati. Engkau sudah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, meteraikan di dalam hati kami bahwa kami menyembah Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang besar, Allah yang ada di mana-mana tempat. Kami tidak dapat menjauhi dari roh-Mu Tuhan. Kami tidak dapat bersembunyi kemanapun, karena mata Tuhan ada mengawasi sekeliling kehidupan kami.
baik orang jahat maupun orang baik, semuanya Tuhan awasi. Terlebih kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, kami percaya pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkatilah anak-anak Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya juga berkat-berkat firman Tuhan sudah tercurah di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam sorga, cinta kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya. Doa berkat ini telah hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang besar, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus.